Halo Sobat Asik, kita ketemu lagi nih di Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Cuma lagi nih bersama aku, Maura. Aku Angel. Dan aku Rachel, dan kita balik lagi di episode baru Peka Psikologi. Dan tentunya episode baru ini berbeda ya dari biasanya, karena ada sesuatu yang spesial nih yang bakal kita bahas bareng-bareng di episode ini. Jadi Sobat Asik, jangan lupa untuk nontonin terus podcast ini sampai akhir. Ya, bener banget. Jadi yang belum tahu biasanya kayak apa, boleh banget ditonton di episode-episode sebelumnya di YouTube-nya kita nih. Iya, tapi kan tadi aku udah nyebut nih, kalau misalnya episode kali ini tuh spesial. Kalian tahu nggak nih, apa yang bikin spesial di episode ini? Wah, ngomong-ngomong soal spesial nih ya. Spesial karena ada kita bertiga nih di episode kali ini. Nah, kalau biasanya kan cuma 2 orang aja ya kan. Nah, di episode kali ini kita ada 3 moderator. Wah, keren banget nggak tuh? Dan hari ini kita nggak kayak biasanya ya. Hari ini kita akan membacakan cerita-cerita yang seru dari Sobat Asik yang ada di rumah. Iya, dan juga karena biasanya kan agak serius, karena ada ahlinya gitu, kita ada topik yang berat gitu. Kali ini kita santai-santai aja ngedengerin dan belajar juga dari cerita-ceritanya Sobat Asik. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung kita sharing-sharing ceritanya Sobat Asik nih. Betul, karena banyak banget cerita yang seru, aku langsung aja nih buka cerita yang pertama. Nah, dari cerita yang pertama ini, Sobat Asik itu ngerasain kalau 2022 itu nggak ketebak. Banyak kejutan, terus kayak banyak tekanan juga, kayak semuanya itu numpuk jadi satu gitu. Dan Sobat Asik ini heran, kok dia bisa kuat nih sampai sekarang. Tapi dari hal itu akhirnya dia bisa belajar untuk bersyukur dari hal-hal kecil. Duh, ini bener banget, emang 2022 itu ada aja ya berita yang bikin kita kaget. Entah itu berita dari artis atau mungkin dari keluarga kita. Kalau misalnya aku sendiri tuh kagetnya lebih ke kuliah ya, sama tugas-tugasnya bikin kayak, wow, tugas-tugasnya kok kayak gini. Dan walaupun kita banyak tekanan ya, kayak banyak ya tugas kuliah yang susah, banyak kayak deadline-nya juga agak numpuk, tapi kita tetap harus mencari hal-hal yang positif nih, yang bisa kita syukurin. Iya, bener banget. Kalau ngomongin tugas kuliah itu memang agaknya semester ini surprise buat para yang maba-maba masuk semester 2 nih. Surprise banget karena tugasnya wow. Tapi gimana pun kita harus tetap semangat. Kalau nggak gitu takutnya ngulang ya. Jadi daripada menjadi beban orang tua, jadi kita harus semangat gitu. Nyelesain tugas-tugas walaupun agak-agak tadi gitu ya. Wah, selain tugas dari kampus nih ya, mungkin kita kan yang maba-maba kan juga pernah ikut panleb ya kan, apalagi si Angel dengan Rachel kan jadi bendahara, jadi sekretaris gitu kan ya. Nah, jadi mungkin tugasnya akan lebih banyak lagi, tapi nggak apa Sobat Asik. Apapun yang kita jalani gitu kan ya, pasti kita akan nikmati gitu hasilnya, dan kita juga harus bersyukur akan apa yang kita jalani gitu. Betul. Dan kata Sobat Asik ini juga dia ngungkapin kalau misalnya semangat terus, nangis boleh, tapi besoknya harus bangkit lagi. Wah, ini harus di-highlight ya, kalau kita tuh boleh nangis, ngadepin masalah, ngadepin tekanan. Karena kan kalau kita nangis bukan berarti kita cengeng ya. Tapi dari situ kita harus ingat lagi, oh ya masih ada hari besok nih yang harus kita jalani. Wah, nangis itu bukan berarti cengeng. Kembali lagi ya ke episode sebelumnya ya kayaknya ya, Pak. Mungkin bisa ditonton dulu ya Sobat Asik. Nah, untuk cerita selanjutnya nih, ada Sobat Asik. Jadi di tahun 2022 ini tuh ngerasa kesel banget. Soalnya kehilangan motivasi, nggak niat hidup, dan ngerasa keteteran akan segalanya. Capek dengan dunia yang bergerak begitu cepat. Dan di tahun ini tuh aku juga ngerasa bersyukur banget karena bisa ketemu sama pacarku yang sekarang. Wah, kayaknya Sobat Asik satu ini tuh lagi kasmaran ya Sobat Asik. Dan bersyukur juga bisa lihat Robert Pattinson jadi Batman. Sebenarnya ini hal kecil sih, tapi senang banget. Wah, jadi senang lah ya baca dari cerita ini tuh. Nah, aku kepo nih ya sama kalian. Hal kecil apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa bahagia? Hal kecil apa ya? Banyak sih sebenarnya, kayak misalnya kalau di sekarang ya bisa tidur siang itu kayak bersyukur banget ya, karena kan kita nge-zoom terus nih. Kalau ada waktu luang buat tidur siang tuh aku kayak akhirnya aku menemukan ya tempat untuk beristirahat.
Kalau kamu nih gimana nih? Kalau aku yang ngomongin hal kecil yang bikin bahagia itu mungkin sesimpel masih bisa ketemu orang-orang yang disayang gitu ya, masih bisa ngeliat mereka senyum meskipun nggak punya ayah nggak apa-apa, kan masih ada mami papi, ada kalian-kalian, ada teman-teman, jadi itulah hal kecil yang bikin aku bahagia. Nah, tapi kalau dengar-dengar dari ceritanya Sobat Asik yang tadi kan lagi berbahagia sama ini ya, ada pacar. Tapi kita di sini juga turut berbahagia karena kesendirian kita. Jadi meskipun kita nggak punya ayah, kita tetap hai di sini, bisa dilihat dari mukanya. Nggak tahu itu fake apa nggak? Oh, pastinya nggak fake ya. Karena kita beneran bahagia meskipun single. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin bahagia karena ayah, bahagia lihat Robert Pattinson jadi Batman, kali ini ceritanya balik lagi tentang bahas kuliah, dan juga dia nanti share nih apa yang bikin dia bersyukur. Jadi ceritanya dia bilang kayak gini, mungkin gara-gara UTS kemarin ya, menurutku hasil yang aku dapatkan kurang maksimal karena ada beberapa nilai yang dikurangi. Alasannya itu sepele, kayak lupa ngasih nama, ada soal yang kelewatan buat dijawab. Jadi intinya bisa aja dapat nilai yang lebih baik. Karena itu aku akhirnya memutuskan supaya setelah UTS ini lebih giat belajar dan mengejar hal-hal yang belum tercapai selama sebelum TS. Tapi di samping kekecewaannya dia karena ketidaktelitiannya tadi, dia itu juga bersyukur katanya sampai sekarang masih diberi kesehatan. Itu salah satu hal yang bisa aku syukuri, dan aku bisa melewati semua hambatan dan tantangan meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Wah, benar banget ya, memang kadang kalau ngomongin kesehatan di masa-masa pandemi ini memang hal yang mahal banget gitu ya kan. Apalagi semuanya banyak yang kehilangan mungkin ya, di beberapa banyak yang kehilangan di musim-musim pandemi ini juga. Banyak yang mungkin sempat terjangkit, tapi puji Tuhan bisa lolos dan negatif lagi, bisa hidup normal lagi. Ya, mungkin kalau masalah kesadaran itu adalah hal yang penting ya, juga kesadaran pribadi. Jadi tidak perlu nih memakai antis harus diingetin sama ayang dulu ya. Jadi harus sedia dimanapun dan kapanpun. Nah, ngomong-ngomong soal nilai jelek gara-gara salah nama tuh ya, tenang Sobat Asik, kamu tidak sendiri, masih ada saya gitu. Karena aku juga pernah ngalamin hal itu juga ya, waktu di satu matkul itu gimana rasanya. Sedih juga sih, salah rename nama, alhasil dikurangi gitu kan nilainya. Tapi nggak apa-apa, chill aja. Kita kan masih punya banyak kesempatan ya, dan hal ini juga bisa dipakai untuk kita untuk semakin belajar gitu, untuk lebih teliti lagi gitu. Nah, kalau tadi Sobat Asik kan ada temennya nih Maura. Nah, sekarang ketambahan lagi, jadi bertiga kita. Aku juga pernah tuh, karena mungkin waktu ya agak mepet, atau mungkin aku agak lama mikir jawaban ya, jadi pas rename file itu jadi kayak ya ada yang kurang, ada yang kelebihan. Pas nyadar kayak aduh gimana nih ya, aduh nilaiku, aduh apa nggak nih ya. Cuma ya kita balik ke prinsip ya, kerjakan lalu lupakan ya, dibawa enjoy aja. Wah, jadi Sobat Asik gak sendiri, ternyata ada temennya berdua nih. Tapi siapa tahu nambah lagi temennya setelah Sobat Asik yang lain nonton, jadi nggak apa-apa. Bener, ingat prinsipnya Rachel tadi, kerjakan lalu lupakan. Karena kalau nggak dilupakan itu bisa jadi tekanan batin terus ya. Mau tidur tutup mata, ingat aduh nggak rename, nggak ngerjain soal yang itu, jadi kan kayak beban sendiri. Jadi hai aja nih, kayak Rachel sama Mora nih, nggak bikin beban kayak gitu. Betul, kan kita masih bisa memperbaiki ya waktu AS, tenang-tenang, masih ada waktu. Dan kita langsung aja nih ke cerita selanjutnya. Nah, cerita ini tuh nggak jauh berbeda. Jadi Sobat Asik ini juga banyak mengalami keluh kesah ya, dari keluarga sakit, kehilangan semangat kuliah, terus juga mengalami FOMO. Tapi Sobat Asik ini bersyukur karena masih bisa berkumpul bersama orang-orang baik, dan juga Tuhan itu masih ngizinin hidup dari hari lepas hari. Nah, ini ya mungkin agak mirip ya, kayak tadi ada bahas-bahas soal kesehatan. Emang mungkin di masa sekarang ya, masa pandemi, apalagi kita tuh kayak agak di-prank nih ya sama virus. Tiba-tiba kasusnya turun, tiba-tiba kasusnya naik. Jadi
Terus juga selain virus, kita juga agak diprank sama musim ya. Tiba-tiba panas banget, tiba-tiba hujan deras gitu. Dan akhirnya bikin tubuh kita tuh nggak fit, terus suka ngedrop tiba-tiba. Nah itu emang mungkin dialamin sama banyak orang ya. Dan aku sendiri juga beberapa keluarga aku juga sempat sakit, tapi akhirnya bisa sembuh lagi. Nah, makanya itu kita emang harus selalu bersyukur nih kalau misalnya kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa hidup ya dari hari lepas hari. Nah, itu zaman kalau sekarang kan agak susah ya mendapatkan kesehatan ya, agak effort lah ya. Cuma makanya kita harus selalu bersyukur. Kalau kalian nih gimana? Nah, kalau aku setuju ya, kalau ngomongin tadi tentang kesehatan dan lain-lain itu memang benar-benar lagi mahal banget rasanya di era-era kayak gini. Tapi kan tadi ada nyinggung-nyinggung soal FOMO nih. Setuju banget. Agaknya aku juga pernah kayak sobat asik nih FOMO sampai akhirnya bener-bener gak bisa lepas dari HP, kemana-mana dibawa. Padahal belum tentu ada informasi yang penting gitu. Tapi karena saking takutnya ketinggalan akan sesuatu itu jadi kemana-mana dibawa, kadang kamar mandi aja dibawa gitu, kayak penting banget gitu ya HP, sampai dibawa ke kamar mandi, sampai kayak gitu tuh. Wah, ngomong-ngomong soal FOMO ya, aku juga pernah ngalamin sih, tapi aku bukan lebih ke informasi ya sama sih, tapi aku lebih ke sinetron Ikatan Cinta nih masalahnya. Kayak aku ngerasa ketinggalan satu episode itu rasanya kayak berat gitu bagi aku. Terus aku ngerasa kadang iri banget nih sama orang yang udah spoiler di TikTok gitu. Gak tau ya gimana cara ngelepas ini gitu. Wah, ini Mora nih agaknya kayak itu ya, ketua perkumpulan ibu-ibu pencinta Mas Al gitu ya, bener ya Mas Al nggak sih? Ya, iya bener banget. Nah, kalau misalnya kalian lihat ada tukang sayur di perumahan, nah di situ pasti ada aku. Wah, titik temunya di tukang sayur ternyata Rumpi di sana ya, nggak beli tapi Rumpi doang. Betul banget. Aduh, ternyata kita membuka fakta baru nih dari Maura. Nah, selain itu juga nih, Sobat Asik ini juga kasih semangat buat kita semua. Karena 2022 is still a long way ahead. Betul banget, kita masih di bulan Mei ya, masih ada 6-7 bulan lagi nih harus kita lewatin ya, yang harus kita jalani. Jadi semangat terus buat kita semua. Nah, sekarang kita beranjak ke cerita Sobat Asik setelah ini. Nah, satu ini ada Sobat Asik yang ngerasa dia lagi sedih banget nih. Wah, kita baca sama-sama ya. Jadi di tahun 2022 ini tuh ngerasa cukup baik dan tidak ada yang spesial. Tapi di akhir-akhir ini tuh lagi sedih banget. Kebetulan aku lagi suka nih sama anak seangkatan dan bahkan sekelas sama aku. Sedihnya tuh karena aku dapat kabar dari teman-temannya kalau dia lagi nggak pengen pacaran. Wah, sedangkan aku tuh sudah suka sama dia semenjak semester 3. So ya, sampai sejauh ini aku cuma bisa jadi penggemar rahasianya aja, sekaligus jadi teman sahabatnya dia tentang Ormawa ataupun kelas-kelas. Wah, doakan aku ya, semoga jadi. Amin. Kita amin bersama-sama aja ya kalau gitu. Tapi emang sih jujur banget kalau jadi penggemar rahasia itu rasanya berat banget gitu. Kayak rasanya tuh hati ini kayak nggak kesampaian gitu, kepengen nyampein. Nah mungkin dari kalian nih, Rachel nih, denger-dengar pernah ngalamin hal yang serupa di tentang penggemar rahasia. Aduh, agaknya dipancing ya saya di sini. Dan ya nggak salah sih. Kebetulan aku juga pernah nih ngalamin ya, menjadi penggemar rahasia. Tapi bukan pernah, tapi emang lagi ngalamin. Nah, jadi penggemar rahasia tuh emang nggak enak ya, kayak kita cuma bisa yang lihat dari jauh lah ya. Nah, tapi kan Sobat Asik ini dia masih bisa cerita-cerita ya kan, masih deket sama si Doi. Nah, kebetulan aku enggak nih, nggak bisa deket, jadi ya lebih nggak enak aja sih kalau aku. Cuma nggak apa-apa, semangat terus nih buat Sobat Asiknya ya. Kalau emang udah capek nggak apa-apa, bisa cari cowok yang lain. Waduh, ini ya Sobat Asik dapat semangat dan petua dari pengagum rahasia yang senior nih. Agaknya udah lama nih Rachel. Ini podcastnya jadi multifungsi ya, selain ngobrol-ngobrol jadi membuka rahasia-rahasia yang tidak diketahui Sobat Asik. Tapi kalau mendengarkan ceritanya tentang pemuja rahasia tadi, lebih baik gak confess gak sih? Daripada confess takutnya si Doi kabur.
Jadi mending jadi human diary-nya aja nih, dengerin sambatannya, atau mungkin selalu ada, takutnya kalau ketika kita confess dia tidak sambat lagi ke kita, jadi kan kita udah kehilangan sebagai teman, kehilangan sebagai doi, aduh sakit banget nih. Tapi dengar-dengar Mora ini punya tips nih buat sobat asik, tenang, bagi Mor tipsnya Mor. Wah, kalau ngomong soal tips ya, tapi kan aku bukan seorang Maura Teguh ya, cuman aku bisa kasih saran ya, mungkin agak bersabar ya, karena waktu Tuhan itu pasti akan indah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cari cowok yang lain nih, ini nggak apa-apa, mumpung tadi kan dia nggak pengen pacaran nih, nggak apa nih sobat asik, coba kalian cari yang lain gitu. Tapi kalau cari yang lain kan nggak semudah cari sebelah ya. Jadi gimana ya, ikut Ormawa aja gitu, biar lebih deket dengan anaknya. Apa tahu ya, dengan ikut Ormawa, deket dengan cowoknya ini ya, mungkin bisa lebih dekat dan lebih ada bumbu-bumbu asmara gitu. Waduh, gitu ya. Masuk banget nih promosinya. Jadi silakan dicoba tipsnya dari Mora nih. Coba masuk Ormawa biar ada bumbu-bumbu gitu tadi ya. Oke. Sekarang move on kita ke cerita yang selanjutnya. Setelah tadi tentang deg-degan jadi pemuja rahasia, nih bahas lagi, ini agak berat nih, tentang masa depan. Nih, dia cerita kayak gini, capek banget kayaknya 2022 ini bakal banyak nangis, takut banget sama masa depan, takut mematahkan kepercayaan orang tua, tapi di sisi lain mental dan badanku tuh capek banget menampung harapan orang lain ke aku, padahal aku nggak tentu bisa ngabulin semua harapan mereka. Nah, tapi di samping ketakutannya dia sama masa depan, dia juga bersyukur nih. Dia bilang, aku masih bisa mendengarkan lagu yang aku suka, aku masih bisa nonton YouTube, aku masih bisa lihat orang lain tersenyum, dan aku masih bisa makan nasi uduk favoritku. Wah, bener banget ya, kayak yang tadi di-mention sama Rachel sama Mora. Bersyukur itu nggak harus dari hal yang mahal. Sesimpel makan nasi uduk tadi tuh rasanya mewah kalau kita makannya tuh dengan penuh rasa syukur, ya nggak? Wah, tapi sebelum itu nih aku mau notice nih Jal. Tadi kan aku denger dia suka banget nih dengerin lagu yang aku suka nih. Kayaknya lagunya tuh takut tambah dewasa, takut aku kecewa gitu kayaknya. Tapi nggak apa ya sobat asik. Kayaknya apa yang kita lakukan tuh nggak perlu dibawa kecewa gitu. Karena ya udah jalanin aja, let it flow gitu. Dan ngomong-ngomong soal ketakutan nih ya. Kayaknya aku juga pernah ngalamin. Kayaknya besok ini kan mau UAS nih, jadi aku nggak takut gimana ya besok aku bisa kerjain apa enggak. Kan pasti akan ada nilai nih yang dipertanggungjawabkan sama orang tua. Nah mungkin untuk Rachel sendiri gimana nih? Aduh, benar-benar sih. Emang kalau misalnya kita udah beranjak dewasa ya, apalagi kita udah kuliah nih, itu pasti pemikiran anak kuliah pasti udah, aduh, nanti kerjanya gimana ya? Aduh, IPK-nya berapa ya? Aduh, tugas-tugasnya, skripsi ya kan? Wah, kayak banyak banget nih ya yang kita pikirin, yang akhirnya bisa jadi beban sendiri nih buat kita. Tapi nggak apa-apa, rasa takut itu wajar ya. Anggap aja itu sebagai sebuah proses kita ya untuk ya mencapai tujuan kita. Ya balik lagi kita let it flow ya. Dan berserah sama Tuhan nih, kan masa depan kita kan udah terjamin ya. Wah, amin, haleluya nih, dapat wejangan dari Ibu Pendeta Rachel. Oh bukan, belum jadi pendeta ya. On the way kayaknya. Si paling bijak nih kayaknya. Yoi, bijak banget ya. Karena kita paling bijak memang Rachel. Tapi memang wajar sih ketakutan sama ngecewain orang tua sebagai anak gitu kan. Takut ngecewain orang tua itu hal yang wajar. Berarti kita sayang ya sama orang tua sampai kita benar-benar nggak mau mematahkan harapan dan sayangnya mereka ke kita. Kayak gitu, kalian nggak sendiri kok sobat asli. Iya benar banget. Nah kita langsung aja pindah ke cerita selanjutnya. Nah cerita selanjutnya ini sobat asik, balik lagi ya, sobat asik ngerasain 2022 itu berat. Kayak banyak banget ya ini. Tahun 2022 itu kayak beban agak berat gitu ya. Nah tapi sobat asik ini masih ngalamin hal yang seru karena dia masih bisa nambah pengalaman. Dan juga di bulan ini Sobat Asik pertama kalinya ke kampus. Dan walaupun kampus itu jauh banget dan bikin capek, dia juga ngerasa asik, ngerasa seru dan seneng banget. Wah, bener banget di. Aku juga offline kan ya tahun kemarin. Dan itu lumayan jauh sih emang. Apalagi tahun kemarin kan musim-musim hujan nih ya. Jadi dari pagi ke kampus, terus sorenya pulang sambil hujan-hujanan ya. Sampai rumah tuh kayak capek banget.
Tapi waktu di kuliah, waktu di kampus nih, itu nggak berasa sih. Karena kan kita ketemu sama temen-temen ya, bisa bercanda bareng, jadi kelasnya juga nggak ngebosenin, jadi bisa sharing-sharing juga sama temen-temen. Nah, balik lagi ya. Terus bersyukur nih, setidaknya ada temen-temen. Ya, kayaknya kalau ngedengerin ceritanya Rachel sama Sobat Ati masih cannot relate ya aku, karena belum pernah ke kampus sama sekali, karena aku masih milih online terus. Jadi nggak relate tuh sama yang cerita bingung milih outfit lah, males bangun pagi, takut telat, kayak gitu-gitu masih cannot relate. Jadi aku kayaknya nggak sabar nih buat menuju kampus yang sesungguhnya biar ketemu teman-teman, biar relate sama ceritanya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kampus nih ya, aduh, aku tuh mau sombong banget nih, soalnya kan aku anak offline ya, yang setiap hari ke kampus, walaupun agak jauh bener sih, kayak Sidoarjo, Pakuan gitu. Tapi tidak apa-apa, kita lewatin, pokoknya di kampus tuh ketemu temen nih, ketemu dosen, ketemu doi, jadi cepet-cepetan nih buat ke kampus gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, soal di kampus lagi nih, aku juga agak ngerasa insecure sih, soalnya ya, gimana ya, tinggiku kan agak semampai ya, semeter tak sampai gitu. Jadi kayak ngerasa, wah ini manusia kok tinggi-tinggi banget nih di kuliah ini. Jadi kayak gimana gitu kok ke kampus. Bener-bener, aku juga ngerasain. Apalagi kan ya kita sama ya, setara ya tingginya. Jadi lihat teman-teman yang lain yang tinggi-tinggi itu agak, kok mereka tinggi-tinggi banget ya, agak insecure sendiri nih. Tapi tenang. Katanya Sobat Asik ini, dia ngasih pesan kalau jangan suka insecure karena tiap orang punya kesusahannya masing-masing. Wah, pas banget ya. Dan ngomong-ngomong soal insecure nih ya, betul banget. Kan kita setiap orang nih punya ciri khasnya masing-masing. Jadi nggak apa, tunjukin aja ciri khas masing-masing, kayak gitu. Dan sekarang kita beranjak nih ke cerita Sobat Asik yang satu ini. Jadi Sobat Asik yang satu ini tuh ngerasa di tahun ini ngerasa wasting time for something useless. Terlalu banyak rebahan juga. Wah, kayaknya ini salah satu masuk remaja jompo ya kayaknya. Dan tahun ini aku tuh bersyukur banget bisa jadi ketua kelas dari mata kuliah statistika dan dipercaya juga jadi ketua kelompok. Dan di tahun ini tuh aku dapat surprise juga dari orang terspesial pada saat aku ulang tahun. Dan yang terakhir, bersyukur juga karena masih disayang Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Wah, banyak banget ya bersyukurnya di tahun ini. Ternyata masih banyak yang sayang gitu sama Sobat Asik yang satu ini. Tapi ya, jujur Li, aku gak ngerasa ini juga ya, karena bacanya kayak gak relate gitu sama aku. Soalnya 2 tahun terakhir tuh aku ulang tahun gak dirayain soalnya, karena ya kena koronce gitu ya. Mungkin kalau kalian sendiri gimana nih? Wah, Mora mungkin agak kode ya di sini. Mungkin tahun depan ya yang merasa temannya Mora bisa kasih surprise ke Mora kalau ulang tahun. Merasa temennya Mora, wah. Boleh di-list di bawah ini. Agaknya kita nggak ngerasa ya, Cel ya, temennya ya kayaknya. Iya, kebetulan aku juga nggak merasa sih. Sakit banget, Besti. Aduh, tapi benar sih, kalau misalnya bahas-bahas surprise ya dari orang spesial, aku juga nggak relate ya, karena kebetulan, ya, kalau Angel nih, mungkin Angel yang relate? Belum relate juga, karena kan aku sama Rachel sama-sama Libra geng, jadi tahun ini belum ulang tahun, belum saatnya nih, belum bulannya. Jadi mungkin Cel, kita tahun ini bisa dapet, gak ada yang tahu ya, we never know. Jadi berdoa aja semoga ada orang spesial juga kayak Sobat Asik tuh yang nge-surprisein kita. So sweet banget ya. Itu mungkin yang peka bisa ya September dan Oktober ya. Oke, jadi podcast ini juga menjadi ajang kode-kodean buat doi ya. Semoga doi tolong peka, tolong dilihat podcast ini. Jadi mau disurprisein Rachelnya. Oh enggak dong. Oke, bercanda ya. Kalau gitu langsung lanjut nih ke cerita yang ketiga. Setelah tadi bahas so sweetan gitu ya, di surprisein orang spesial, ini balik lagi bahas tentang kuliah. Wah, dia cerita lagi kayak gini. Sebenarnya banyak yang jadi pikiran, tapi intinya bebannya itu di perkuliahan. Mikirin, bisa nggak ya aku lewati? Bisa nggak ya aku lulus tepat waktu? Ini hasilnya bakal memuaskan nggak ya? Nah, tapi di samping ketakutannya dia di berkuliah itu, dia juga bersyukur. Dia bilang kayak gini,
hal yang aku syukuri di tahun 2022 ini bisa ketemu sama teman-teman yang baik banget. Jadi kuliah yang berat ini diimbangi sama mereka. Kalau ngomongin temen ini memang segalanya ya. Jujur dulu awal-awal kuliah tuh kayak takut banget berteman gitu ya. Tapi setelah masuk kuliah terus ngerasain punya lingkungan yang suportif itu jadi rasanya segalanya banget gitu loh, punya teman-teman yang suportif itu. Iya betul banget nih, kalau kita ngomong-ngomong soal teman yang suportif, rasanya tugas yang berat, yang banyak menumpuk gitu, kalau dikerjakan bersama-sama tuh akan lebih cepat selesai dan ringan gitu. Dan ngomong-ngomong soal teman nih ya, nah kita kan juga harus pilih-pilih teman nih ya, biar gak ada teman yang toxic positivity gitu. Nah kalau ada yang belum tahu nih apa itu toxic positivity, mungkin bisa dicek nih di episode sebelumnya. Aduh, pas banget nih ya. Promosinya langsung sat. Keren banget emang kakak. Maura satu ini. Iya kan moderatornya saya sendiri ya. Dan ya sih bener banget. Emang kalau kita di perkuliahan ya nggak ada teman yang suportif, nggak ada teman dekat, kan kita nggak bisa cerita-cerita ya, nggak bisa sharing, nggak bisa menggibah ya. Jadi kalau kayak gitu kan hidup kita di perkuliahan agak hambar ya, bisa sukses sendiri loh. Kan tugas, nge-zoom. Nah, emang butuh banget sih temen. Iya, setuju banget. Jadi temen itu bukan cuma buat saling ngingetin, ternyata juga untuk saling bertukar informasi, bertukar teh gitu ya. Spill the tea gitu tiap malam. Waduh. Tapi ya nggak selalu ngomongin orang lah, sharing-sharing juga kayak gitu. Nggak kerasa banget. Ternyata tadi itu udah cerita terakhir yang bisa kita bacain. Sebenarnya ada ratusan cerita dari sahabat asing udah masuk kita, tapi kita pilih beberapa karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Tapi dari 9 cerita yang kita bacain tadi, kita belajar banyak banget. Serasa disemangatin juga ya sama sahabat asik dari kata-kata semangatnya mereka. Jadi kita ikut semangat juga deh. Bener. Dari cerita-cerita yang udah kita baca kan akhirnya kita tahu ya kalau misalnya sobat asik ini di tahun 2022 banyak banget nih yang mengalami keluh kesah ya, banyak banget yang ngalamin hal-hal tak terduga di tahun ini. Tapi ya balik lagi tuh kayak tadi ada beberapa pesan ya kalau misalnya kita bisa bersyukur nih dari hal-hal kecil. Ya, aku setuju banget sih sama kalian berdua. Dan tadi kita juga nggak bahas soal keluh kesah aja. Tadi kita juga udah memberikan semangat nih buat sobat asik yang nonton kita di podcast kali ini. Dan karena kita udah ngobrol panjang lebar, banyak juga cerita ya yang sampai ke kita. Wah, keren banget sih. Dan Maura mau ngucapin terima kasih buat seluruh pendengar podcast Peka Psikologi yang selalu memberikan support dari kita. Dan senantiasa menunggu episode kita di setiap bulannya. Ya, dan walaupun episode kali ini tuh episode terakhir ya di season ini, nah ini bukan berarti jadi perpisahan terakhir kita juga. Sobat asik masih bisa nih nontonin Peka Psikologi dengan suasana yang baru tentunya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Yuk, bagiin link YouTube kita ke teman-teman kalian. Siapa tahu kan teman-teman kalian juga butuh insight-insight baru nih untuk yang merefresh otak ya. Yes, jadi kalau gitu Angel, Maura, dan Rachel pamit undur diri hanya di Peka Psikologi. Podcast asik pakai psikologi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.